Otomatis kalau macam mereka membunuh, apakah masih masuk surga? Biarpun dosa. Nah itu dia. Itu dia lah soteri. Menurut kamu kan tidak mungkin. Kita ini gini loh Deko, kita tidak bicara mungkin tidak mungkin, tapi inilah doktrin yang diusung oleh mayoritas Kristen Protestan, saudaraku. Silakan belajar lagi. Coba. Inilah yang disebut dengan antara doktrin umat Kristen dengan ayat di kitab suci kalian itu bertentangan. Kemudian antara ayat dengan ayat itu bertentangan. Antara ajaran nabi-nabi Bani Israel dengan ajaran umat Kristen itu bertentangan. Bayangkan. Nah, sementara kamu membawa sudut pandang sendiri, iya kita harus berbuat baik dan ini dulu Uni. Saya sepakat dengan itu. Itulah konsep Islam. Dalam konsep Islam surga itu bersyarat. Tapi ketika kamu bilang konsep surgamu bersyarat, lah kalau gitu apa selama ini yang doktrinnya mengatakan keselamatan datang dari Yesus, siapa yang percaya pasti selamat. Itu apa? Hancur doktrin itu. Mesti gini Uni, kalau saya keselamatan itu datang dari Yesus dengan penebusan. Tetapi bukan berarti pada saat dia menebus dosa kita, apakah kita itu hidup, apakah kita tuh masih berbuat hal yang berdosa atau yang hal yang baik? Kan seperti itu. Kalau kita berbuat dosa, walaupun kita sudah ditebus, otomatis tetap tidak bisa masuk dalam kerajaan Artinya konsep itu dosamu diampuni sama Yesus. Apalagi? Ya, bisa begini. Itu kalau kepercayaan kita seperti ini. Dosa kita sudah ditebus. Ya, memang sudah ditebus. Jadi makanya kita harus berbuat hal yang berkebaikan. Hal yang Oke, berarti menurut kamu perlu lagi berbuat baik di dunia ini. Orang dari itu Calvinis. Yoga itu Calvinis, itu soteriologinya ada dan salah satu penggagasnya adalah Calvinis, John Calvin ya. Yoga itu membawa konsep John Calvin. Setidaknya dia mengutip pendapat Bapak Gereja. Oke, saya bacakan literasinya ya. Nih, soteriologi John Calvin. Ini yang digagas oleh Martin Luther juga ya. Oke, saya bacakan ya. Ini saya bacakan buat kamu nih. Soteriologi Calvinis adalah doktrin dalam Calvinisme yang berkaitan dengan keselamatan orang berdosa dan penebusan Kristus. Calvinisme adalah cabang utama Protestan yang didasarkan pada teologi Kristen dan pendekatan kehidupan Kristen yang dicetuskan oleh seorang bernama Johannes Calvin, dan mereka itu didukung oleh dia didukung oleh para teolog Reform, itu gereja Protestan. Soteriologi Calvinis mengakui bahwa Allah menyelamatkan orang berdosa dan Kristus menebus manusia dengan darahnya. Calvinisme menekankan pada takdir kebejatan total, kedaulatan Tuhan dan ketekunan orang-orang kudus. Calvinisme mengajarkan doktrin predestinasi, yaitu bahwa keselamatan kekal seorang ditentukan Tuhan sejak semula. Artinya Tuhan kalian itu sudah menentukan bahwa kalian akan selamat atau tidak, itu sudah ditentukan. Itu ya Calvinis. Nah, kemudian soteriologi ini tidak menjadikan perbuatan baik menjadi salah satu asbab keselamatan. Karena mau lu berbuat baik atau enggak, tetap lu masuk ke dalam surga kalau lu udah jadi Kristen. Nah, itu soteriologi Calvinisme. Dan juga itu relate dengan gereja Protestan. Nah, One Red Devil bilang, jujur ya, pemahaman kamu itu disupport sama dalil kitab sucimu, yaitu surat Yakobus. Kalau kamu baca, perbuatan baik amal tanpa perbuatan itu mati ya. Bentar ya, saya kasih kamu surat Yakobus ya. Iman tanpa perbuatan, nih ini kamu harus tahu informasi ini supaya kamu bisa mempertimbangkan lah statement-statement itu. Iman tanpa perbuatan baik adalah mati, kalau tidak salah itu dalam kitab Yakobus nomor 2:17. Coba kamu baca, saya bacakan nih ya. Nih, dan kamu tahu tidak, karena pertentangan perbuatan baik menjadi asbab keselamatan seseorang atau tidak antara Calvinis dengan ayat Yakobus ini, sampai Martin Luther mengatakan ini surat jeram, sama seperti apokrif, diragukan kebenarannya. Nah itu brother, jadi kalau Anda mengikuti Yakobus, memang betul Yakobus ini sebenarnya kalau kita lihat pemahamannya sama seperti umat Islam. Apa itu? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Beriman dan beramal soleh itu menjadi asbab keselamatan. Nah di dalam Islam, kamu beriman ke dalam Islam, tapi kamu tidak beramal soleh, kamu tidak akan selamat. Bukan berarti kamu kekal di neraka, tidak, kecuali kamu memang syirik, karena syirik itu dosa yang tidak terampuni. Tapi kamu beriman dan tidak syirik, apapun dosa kamu, kalau kamu tidak bertaubat dan tidak memperbaikinya di dunia, maka kamu akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Kenapa? Tuhan itu maha adil. Adil itu artinya sesuai dengan porsi. Nah, jadi ketika kamu membawa pemahaman surat Yakobus, adikku, One Red Devil ya, itu pemahaman yang ditolak, yang tidak sesuai dengan gereja Reform Protestan. Kecuali saya nggak tahu kamu gerejanya mana. Begitu. Silakan kamu tanya. Mungkin saya kasih kamu satu pendapat pendeta lagi ya, Pak Esra Soru. Kamu tahu tidak Pak Pendeta Esra Soru? Tahu. Nah ini. Jadi kamu bertentangan dengan pendeta kalau seandainya kamu menggunakan surat Yakobus atau perbuatan baik itu menjadi asbab keselamatan. Ya, nih saya kasih data. Mesti gini nih. Saya sudah mengatakan ini bilang. Oh, paham ya udah. Sekarang gini deh, gagasan apa dari kira-kira menurut kamu yang kayaknya nggak make sense atau? Kalau pemahaman saya, ini pemahaman saya. Dalam arti yang disebutkan oleh Yesus menebus. Maksudnya
apakah berpikir itu bahwa orang Kristen kalau sudah ditebus, walaupun dia berbuat dosa tetap masuk surga? Maksudnya itu Ya, pemikiran paham. ini. No, itu bukan pemikiran ini adekku, adindaku. Itu dari itu teori dari soteriologi Calvinis. Kita ilmiah ya, Dek. Uni nggak boleh loh asumsi liar. Coba Adik baca dulu soteriologi Calvinis, soteriologi universal, soteriologi Armenia. Coba Adik cek nanti di Google ya. Nah, jadi soteriologi Calvinis ini dianut oleh Pak Pendeta Budi Asali dan juga Pak Esra Soru nih. Nih, perbuatan baik tidak menyelamatkan, bagaimana dengan perbuatan jahat? Kemudian di sini ada beberapa nih, perbuatan baik itu penting tapi bukan menjadi faktor keselamatan nih. Bikin ilustrasi ya, orang sakit, lalu dia minum obat, lalu dia sembuh, lalu dia olahraga. Apa yang bikin orang sakit sembuh? Bukan olahraga, tapi minum obat. Apa bukti bahwa dia sudah sembuh? Dia bisa olahraga. Kalau dia bilang saya sudah sembuh, coba olahraga seperti ayam mati. Kayaknya kamu cuma mengaku sudah sembuh, padahal belum. Nah, orang berdosa, beriman, lalu dia selamat, baru dia berbuat baik. Apa yang bikin dia selamat? Bukan perbuatan baik. Yang bikin dia selamat adalah beriman. Tapi apa bukti dia sudah. Nah, ini jelaskan dulu ya penjelasan Pak Esra Soru ini biar kamu paham ya, biar kamu mengerti. Jadi menurut Pak Pendeta Esra Soru ini, orang itu sudah beriman Kristen dulu, Dekku, ya. Setelah beriman di Kristen, menjadikan Yesus sebagai juru selamat, maka dia berbuat baik itu untuk ucapan terima kasih atau rasa syukur karena keselamatan dari Yesus. Paham? Paham ya? Tapi kalau seandainya itu adalah sebuah kalau itulah doktrinnya, maka ini konsekuensinya kembali kepada bahwa orang itu mau berbuat baik atau tidak, tetap dia selamat. Itu konsekuensinya, Dek. Coba kita bedah pelan-pelan deh. Kamu masuk ke sebuah fakultas, Uni kasih analogi ya. Anggaplah Uni punya namanya kampus Uniriva. Di kampus Uniriva itu sudah dikatakan, siapapun yang masuk kampus Uniriva itu pasti lulus. Paham? Lalu kamu masuk ke kampus Uniriva. Pertanyaan Uni, ngapain kamu belajar lagi? Kalau kamu sudah lulus. Begitu, sama. Kalau sudah selamat masuk ke agama Kristen, iya kan, sudah selamat, total selamat karena ditebus oleh Yesus. Ngapain berbuat baik lagi? Kalau izin, kalau bahasa kasarnya, mungkin konsep kita, maksudnya kalau pemikiran kita, untuk saya ya, pemikiran saya bukan kayak pemikiran yang Uni maksud. Kalau saya beda. Kalau pemikiran coba Adik sampaikan bagaimana cara Adik memahami terkait tentang keselamatan dalam Yesus. Silakan, saya mau dengar dulu, nanti coba saya reaction ya. Ini bukan salah menyalah-nyalahkan ya. Kita berbagi ilmu aja. Silakan. Mikrofon aku matikan dulu ya, soalnya aku mau cuci muka bentar. Jadi gini, ya. Kalau pemikiran saya itu begini, penebusan dosa atau untuk keselamatan yaitu Yesus sudah menebus dosa kita ya, dosa kami. Nah, dari situ bukan berarti pada saat kami masih ada, lalu kami mau berbuat dosa, tetap saja pasti masuk surga karena sudah penebusan. Kalau untuk pemikiran saya bukan seperti itu. Oke. Yesus sudah menebus manusia yang berdosa untuk kita. Jadi kita harus caranya bagaimana berterima kasih apa Yesus sudah mau menyerahkan nyawanya untuk mati untuk kita. Jadi kita harus berbuat hal yang baik supaya kita terselamatkan lagi. Itu maksud kalau pemikiran saya. Nah, coba kita bedah pelan-pelan. Coba kita pelan. Ketika pemikiranmu, ya nggak apa-apa Yoga. Tunggu, ketika pemikiran aku tadi, kenapa kau sanggap pemikiranku gitu loh? Kita kan punya asumsi masing-masing. Enggak, kalau pemikiran Yoga itu, Dek, pemikiran Yoga itu disupport dengan soteriologi Calvinis. Memang begitu Yoga. Yoga itu sesuai dengan pemahaman teori Calvinis. Yaitu apa? Perbuatan baik tidak menyelamatkan, yang penting ketika kalian sudah percaya Yesus juru selamat, kalian selamat, auto surga. Ataupun kalian berbuat jahat nanti itu dihukum di dunia, kalian tetap auto surga. Beda dengan indulgensi, di mana indulgensi itu keselamatan itu bisa dengan surat pertaubatan, beda lagi dengan purgatori di Katolik. Artinya begini loh, si Yoga itu benar sesuai dengan pemahaman Calvinisme. Tapi kamu justru bertentangan dengan mayoritas Kristen. Uni, ada berapa pemahaman itu selain Calvinis? Banyak. Sebenarnya gini yang paling terkenal apa coba? Calvinisme. Calvinis itu punyanya gereja reform. Mayoritas Protestan seperti itu. Selamat tanpa perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu gini loh Fandi ya, di Kristen yang Calvinisme ini. Kan dia udah diselamatkan tuh sama Yesus menurut mereka. Yesus kan sudah mati, sudah ditebus pakai darah Yesus. Dan dia percaya Yesus juru selamat dia, ya kan? Dengan percaya Yesus juru selamat, sebenarnya secara konsistensi perkataan itu mau nggak mau, kalau dia percaya Yesus juru selamat, dia percaya masuk surga, dia mau jadi apapun, jadi setan pun nanti dia tetap selamat loh. Tapi ini yang menjadi pertanyaan kemudian, masalahnya doktrin ini sangat-sangat lemah, sangat-sangat bisa dihancurkan dengan mudah dengan pertanyaan, apakah ketika kalian percaya bahwa Yesus itu menyelamatkan kalian benar-benar selamat? Coba Uni tanya, kita tes dulu deh. Onel silakan.
Silakan dijawab, Dek. Ini ke Kalau Onel itu- aja deh, kita nggak usah yang lain, kita ke Onel aja, pribadi Onel aja. Kalau untuk saya, otomatis belum tentu. Nah, kalau begitu artinya doktrin yang dikatakan seluruh umat Kristen bahwa ada kepastian surga dalam iman Kristen itu gagal dengan statement kamu. Oh, terserah, tapi intinya bukan seperti itu juga nih. Kalau untuk menurut saya bukan kayak gitu juga. Sekarang begini, kalau Uni bilang kan penebusan Sebenarnya kita. kamu itu benar loh, enggak? Kamu tuh Alkitabiah, sorry ya. Yoga itu benar mengikuti pendeta, tapi tidak Alkitabiah. Kamu tidak mengikuti pendeta, tapi kamu Alkitabiah. Kenapa? Surat Yakobus katakan itu, iman tanpa perbuatan baik mati. Lah, Paham karena begini Uni. Kan Nah, karena begini. dengar Inilah dulu. Kristen itu Kan- begini, Dekku. Begini, Uni. Karena kalau kita sudah memang Yesus sudah menebus dosa, otomatis kalau yang kepercayaan umat Kristen, kalau itu langsung masuk surga. Otomatis kalau macam mereka membunuh, apakah masih masuk surga? Biarpun dosa. Nah, itu dia. Itu tidak dialah mungkin. soteri. Kayak menurut kamu kan tidak mungkin. Kita ini gini loh, Dekku, kita tidak bicara mungkin tidak mungkin, tapi inilah doktrin yang diusung oleh mayoritas Kristen Protestan, saudaraku. Silakan belajar lagi. Coba Bentar, Uni, coba Uni. klik. Ada nggak di dalam Bible itu bahwa kalau kita bersalah atau melakukan dosa, kita meminta maaf kepada Tuhan, istighfar kalau dalam Islam. Kan? Nah, sekarang saya masuk ke ranah produk Bible dan produk Al-Qur'an itu sejalan. Bahwa keselamatan itu didapat dengan pertaubatan. Di perjanjian lama maupun di perjanjian baru itu pertaubatan. Contohnya begini, ketika saya tunjukkan ya. Nah, ini kalau konsep pertaubatan itu adalah produk Alkitabiah dan itu benar-benar ada dan ternyata tidak bisa disangkal dan dibantah, maka ini yang disebut dengan apa? Orang Kristen mayoritas selalu menentang kitab suci. Kenapa? Karena dalam surat Yakobus itu iman tanpa perbuatan mati. Ini kasih contoh nih, ini kasih contoh ya. Ini nanti tahu tidak Oniel, ini akan menghancurkan doktrin dosa waris loh, ya. Nih. Nih. Ntar ya. Kita sebenarnya Uni nggak mau ngajak kemana. Uni fokus ke pemahaman Onil karena konsekuensinya itu kamu sedang bertentangan dengan mayoritas Kristen. Tapi nggak apa-apa, kita coba nih. Ayub pasal 22 nomor 23 ya. Nih, kalau kita lihat nih. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas ofir ke tengah batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah di sini ya. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu. Nah, sebenarnya ayat Ayub 22 ini sudah membantah dosa waris. Kenapa? Kalau dosa waris itu ada dan penebusan Yesus itu harus dilakukan, maka ayat ini yang menentangnya. Ternyata Tuhannya umat Bani Israel dalam perjanjian lama itu bisa mengampuni dengan cara manusia bisa berdoa. Artinya kalau memang bisa manusia berdoa dan diampuni, lalu untuk apa Yesus mati di tiang salib? Inilah yang disebut dengan antara doktrin umat Kristen dengan ayat di kitab suci kalian itu bertentangan. Kemudian antara ayat dengan ayat itu bertentangan. Antara ajaran nabi-nabi Bani Israel dengan ajaran umat Kristen itu bertentangan. Itu kenapa selalu terjadi perdebatan di internal Kristen tentang keselamatan, adekku. Soteriologi itu tuh banyak denominasi, brother. Jadi bukan kamu dengan yoga tidak akan pernah berhenti berdebat tentang keselamatan. Kenapa? Jangankan kamu dengan yoga. Antara pendeta satu dengan pendeta lain saja sudah berdebat. Bahkan sudah ada klasifikasi tentang soteriologi. Contoh, soteriologi Calvinis, universal, dan juga Armenian, dan lain-lain. Itu kita bicara tentang data. Nah, satu lagi ya. Ini kita kalau bicara ayat kitab suci ya. Dan ini relate dengan pernyataan Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan mati. Nah, bagaimana di dalam Islam? Maka situ kenapa selalu kami umat Islam mengatakan ajaran Islam itu selalu relate dengan isi kitab kalian, tapi kami tidak pernah relate dengan doktrin kalian. Karena doktrin kalian selalu bertentangan dengan isi kitab. Contoh, di Islam itu ya pertaubatan yang menjadikan manusia itu bisa selamat. Nah, Allah yang menjadikan manusia selamat karena Allah yang memberikan ridho dan Allah yang menyelamatkan. Tapi keselamatannya Allah berikan itu ada syaratnya. Apa? Syaratnya iman dan amal soleh. Allah yang katakan. Maka ketika ada manusia yang beriman dan beramal soleh, maka mereka masuk surga. Lalu bagaimana dengan umat Islam? Dia beriman tapi tidak beramal soleh. Nah, ini yang diatur dalam konsep keselamatan Islam. Seperti Allah mengatakan, ketika nanti yaumil hisab, semua manusia ada namanya mizan, dek. Dan mizan ini ada dalam perjanjian lama yang kalian ingkari itu ya, nanti saya tunjukkan. Di yaumil hisab, semua akan ditimbang. Ya, kenapa ditimbang? Bukan berarti timbang kayak kiloan cabai loh. Kita nggak pernah tahu bagaimana mizan Allah ini ya. Setiap manusia itu akan ditunjukkan amal solehnya dan ditunjukkan amal buruknya. Kalau dia lebih banyak amal solehnya, artinya dia ke surga. Sholatnya baik, maka dia ke surga. Itu dalam Islam. Tapi kalau dia itu amalan buruknya lebih banyak, dia beriman kepada Allah,
dia tidak selesai dia di dunia ini bertaubat, tidak selesai dia perbaiki sikapnya atau tidak diampuni oleh Allah dosa-dosa dia, maka dia bertanggung jawab ke dalam, kalau udah ganteng aku loh. ya buka kem kau, ya artinya dia harus bertanggung jawab di neraka. Tapi dalam Islam inilah kenapa ada yang namanya syafaat dari Nabi Muhammad. Maka kata dalam sebuah riwayat hadis, mohon maaf, ini yang disebut, ini kalau kita bicara Nabi Muhammad layak dikatakan juru selamat, ya ini yang dikatakan juru selamat itu menyelamatkan. Nah, ketika seluruh umat Islam yang banyak amalan buruknya lalu dia berada di neraka, maka Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah jemput mereka yang punya sebiji sawi iman di dalam hatinya untuk dikeluarkan dari neraka. Seperti para penjahat-penjahat yang beragama Islam tapi tidak pernah menyekutukan Allah. Tapi kalau dia menyekutukan Allah, dia akan kekal dalam neraka sama seperti kaum kafir. Nah, tapi kalau dalam Kristen, mohon maaf saya harus jelaskan. Ketika ada orang yang mengaku Kristen, dia memeluk agama Kristen, percaya Yesus juru selamat, kalau dia percaya bahwa dia berbuat buruk dan dia akan masuk neraka, artinya gagal konsep keselamatan yang dilakukan oleh Yesus karena pernyataan bahwa Yesus juru selamat itu tidak benar kemudian. Kenapa? Karena ternyata menurut One Red, manusia harus berbuat baik lagi. Kalau memang orang harus berbuat baik lagi untuk masuk ke surga, ngapain Yesus itu mati di tiang salib? Itu. Hancur sudah doktrin penyalipan. Kalau berbicara konsep dosa waris dan penebusan dosa ini Alkitabiah kayak mana sih? Alkitabiah itu ada nggak ayatnya dalam Bible? Selama ini kan umat Kristen selalu mengatakan ada ayat, dasar ayatnya ada. Contoh, Tritunggal itu dilihat dari ayat jadikanlah semua bangsa murid. Artinya ayat itu mereka ambil lalu mereka tafsirkan, itu pendukung Trinitas. Kalau Al-Quran itu kan gini loh, eksplisit. Contoh, ayat tauhid ada nggak di Al-Quran? Ada. Apa? Kul huwallahu ahad. Apa esensi dari kul? Kul itu perintah. Yang kedua mengatakan Allah itu satu. Yang ketiga penegasan bahwa Allah itu satu. Artinya kalau kita bilang Allah itu satu, itu ada konsep tauhid, ya itu eksplisit. Tapi kalau dikatakan Trinitas, baptislah dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Baptis itu kan artinya sucikanlah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya kok bisa diartikan sembahlah Bapa, Putra, Roh Kudus, kan aneh gitu loh. Karena yang namanya baptizo atau tefilot atau apa namanya mensucikan diri, baik umat Yahudi dan umat Islam menyebut beberapa nama. Contoh kita misalkannya ketika mau melaksanakan amalan soleh, kita bukan hanya apalagi masuk Islam ya, kita bersyahadat menggunakan nama Allah dan juga nama Nabi Muhammad. Tapi tidak pernah kan kita menyembah Nabi Muhammad, kita memberikan persaksian bahwa Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah Rasul. Kalau seandainya mandilah engkau menggunakan nama Allah dan nama Muhammad, apakah bisa kita simpulkan, oh kalau gitu Tuhan ada dua dong? Enggak. Pasti kita akan muncul pertanyaan, oke, menggunakan nama Muhammad dan menggunakan nama Allah maksudnya apa? Maka dalam Islam itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dua nama ini dijadikan sebagai pembuka amalan kita. Bukan berarti kita tuhankan mereka. Sebenarnya kalau kita bicara, tapi umat Kristen kan mereka mentafsirkan ayat di dalam kitab suci mereka. Contoh Tritunggal. Padahal para pendeta sendiri mengatakan bahwa itu tidak Alkitabiah. Tritunggal itu tidak Alkitabiah, dosa waris tidak Alkitabiah. Nah, dan soteriologi pun kalau memang itu Alkitabiah, mustahil ada beberapa denom. Karena bayangkan ya, banyak orang Kristen kitab sucinya sama, tapi konsep keselamatannya beda, konsep ketuhanannya beda. Maka apakah bisa kita terima ini ajaran Tuhan yang benar sehingga ajarannya itu tidak eksplisit gitu loh. Kalau Tuhan yang benar, kalau Tuhan menginginkan seseorang selamat, maka yang diberikan Tuhan itu hal yang mudah. Baik untuk orang yang tidak sekolah, baik orang yang sekolah, baik orang pintar, baik orang bodoh, dia paham. Maka kalau kita bicara tentang tauhid dan konsep tauhid, mohon maaf dengan sangat orang yang belum belajar, belum akademis atau orang yang orang kampung ya. Kalau ditanya konsep tauhid Allah itu satu, dia nggak akan sulit untuk menjelaskan. Ya udah Tuhan itu satu-satunya. Nggak ada lagi satu dalam makna apa gitu loh. Tapi kalau Trinitas itu penjelasannya menggunakan kaidah filsafat. Jadi kalau orang nggak sekolah filsafat gimana dia ngerti itu? Imani. Nah ini yang dikatakan bahwa apakah percaya kita kalau Tuhan itu ingin orang selamat tapi dengan cara mempersulit manusia, bukan malah mempermudah. Nah inilah kenapa saya katakan bahwa banyak doktrin Kristen itu tidak Alkitabiah. Tapi One Red Devil tidak masalah ya. Anda punya hak untuk meyakini keimanan Anda. Saya tidak ajak Anda jadi Islam. Saya ajak Anda untuk membuka cakrawala berpikir apakah ketika ajaran itu fundamental, penting sekali, bahkan menjadi faktor keselamatan kita dari surga dan dari neraka jahanam. Apakah mungkin Tuhan itu tidak menjelaskan secara eksplisit padahal itu adalah faktor keselamatan kita? Contoh kayak gini nih. Kalau memang menuhankan Yesus itu adalah jalan keselamatan, kenapa kok sulit banget bagi Yesus mengaku bahwa dia Tuhan sih? Supaya kita bisa bahwa kita bisa punya alasan menuhankan Yesus gitu loh. Tapi di ayat manapun kita tidak akan pernah temukan Yesus mengaku bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi dan minta disembah. Bahkan untuk menjawab pertanyaan kita umat Islam, pendeta bikin begini nih. Apa kata pendeta? Yesus itu tidak pernah memerintahkan untuk disembah karena yang memerintahkan disembah hanya iblis. Gitu loh. Itu sebenarnya melarikan diri dari kenyataan bahwa memang Yesus tidak pernah mendeklarasikan ketuhanannya. Loh,
Katanya menuhankan Yesus faktor keselamatan. Tapi Yesus sendiri tidak pernah deklarasikan keselamatan. Jadi kalau seandainya nanti saya tidak pernah menuhankan Yesus dan saya masuk neraka, ternyata Yesus adalah Tuhan, saya akan marah sama dia. Saya nggak bisa apa-apa sama kamu. Kamu nggak pernah ngaku Tuhan. Wajar saya tidak tuhankan. Karena kalau saya tuhankan kamu tanpa pengakuan kamu, artinya saya sok tahu. Dia bilang, loh ya udah kamu nggak selamat. Ya sudah, andai aku salah pun kau campakkan aku ke neraka, berarti suka-suka kau lah Tuhan. Kalau Yesus jadi Tuhan. Tapi dalam Islam nggak bisa manusia itu berkelit nanti. Nggak bisa manusia itu berkelit marah kepada Tuhan. Kan engkau yang ciptakan aku Tuhan. Kalau aku masuk neraka kan kau yang tentukan aku. Allah akan menunjukkan semua. Bukankah sudah datang kepadamu para nabi? Bukankah sudah datang kepadamu kitab suci? Bukankah kau sudah diberikan akal? Bukankah sudah diberikan hati? Kau yang menolak. Jadi kau yang masuk neraka karena keinginanmu sendiri. Jangan salahkan Allah lagi. Karena Allah adalah Tuhan yang tidak pernah zalim kepada hambanya. Tapi konsep pemahaman soteriologi Calvinis menjadi asbab Tuhan itu suka-suka hidupnya aja. Kenapa? Tuhan telah menetapkan dari semula bahwa si Yoga ke neraka, si Onel ke surga. Jadi si Yoga ini mau nggak mau dia tetap harus ke neraka karena Tuhan sudah tetapkan dari awal. Jadi bukan dia lagi yang salah, emang Tuhan aja yang brengsek karena sudah menetapkan Yoga masuk neraka. Gitu loh. Itu soteriologi Calvinis loh, Dek. Dan dalam pemahaman Islam, aliran seperti ini namanya aliran bidat, itu aliran Jabariyah. Yang percaya bahwa Tuhan telah menentukan dari awal manusia itu ke surga ke neraka. Padahal kalau kami umat Islam memahami begini, Tuhan menentukan karena Tuhan tahu. Kalau kau nanti diberi petunjuk kau tolak, Tuhan sudah tahu itu. Kenapa Abu Lahab dikatakan dia adalah ahli neraka? Bukan Tuhan inginkan dia ke neraka, enggak. Tapi Abu Lahab itu sudah berkali-kali diberikan informasi, dia masih menolak, baru dia tidak akan pernah berubah. Tentu Allah lebih tahu siapa hambanya. Inilah keselamatan dalam Islam. Berbeda keselamatan dalam Kristen. Di mana konsekuensi dari keselamatan iman Kristen mencederai maha kasih Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan tetapkan nih Calvinis ya, tapi One ini dia tidak Calvinis. Dia mengikuti surat Yakobus. Sayangnya itu tidak diikuti oleh banyak Kristen, adikku. Gitu loh. Bahkan kamu tidak ikuti bapak-bapak gerejamu, brother. Mungkin gitu, brother. Silakan tanggapi dulu, panjang ini ya. Maaf ya, silakan. Ya nih, kalau saya tidak terlalu untuk, cuma saya bisa tanggapi yang saya pikir, yang pemikiran saya. Kalau saya itu kalau menurut kita Tuhan, waktu kenapa Yesus tidak mencalonkan bilang dia itu sebagai Tuhan begitu pada saat dia di dunia. Kalau saya itu kenapa kita menyembah Tuhan Yesus, karena dalam arti kita menyembah Yesus itu karena dia itu utusan dari Allah sendiri. Kalau kita kan tertunggal. Jadi dalam arti kita mempercayai, dan dia tidak mungkin pada saat itu di Israel sana tidak mungkin dia langsung mengatakan bahwa dia adalah Allah sendiri. Maaf, kamu baca Amsal 35 deh. Kamu baca Amsal 35. Amsal pasal 3 nomor 5. Atau dibacakan mau? Oke. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dari tadi kamu bawa pengertianmu sendiri loh, Dek. Maksudnya betul, memang ini bilang maksudnya betul. Ini kan pikiran saya. Makanya Yesus bilang begini. Ingat nggak Yesus bilang begini? Ingat nggak kamu Yesus bilang begini? Percuma kau beribadah kepada aku karena pengajaran yang kau ajarkan adalah ajaran manusia. Tapi jadi kalau saya berbuat hal yang baik bagaimana nih? Kalau saya berbuat hal yang baik bagaimana? Begini adikku, nih mohon maaf ya, kita bedah kedua agama ini. Kalau dalam iman Kristen, kau mau berbuat baik atau tidak, itu nggak ada gunanya. Kalau kau udah percaya Yesus, kau selamat. Tapi kalau kamu adikku berbuat baik ya, ini hanya akan membuat Tuhanmu tidak adil. Kenapa? Kamu kan berbuat baik nih, Onel. Tiba-tiba kamu tahu nggak Rasmi? Si Rasmi itu dia Kristen, tapi dia kelakuannya kurang ajar, biadab, durjana, nggak pernah berbuat baik. Tapi dia pengikut Yesus, dia menyembah Yesus. Mau dibayar lagi? Dibayar lagi untuk menghina agama orang. Tiba-tiba karena konsekuensi agama kalian bahwa Yesus adalah juru selamat, kamu dan Rasmi sama-sama masuk surga. Di mana keadilan Tuhan itu? Rasmi nggak pernah berbuat baik selama ini, duduk ongkang-ongkang, jual diri, jual tua. Hanya percaya Yesus sebagai juru selamat masuk surga, sama seperti kamu yang berbuat baik. Orang baik dikumpulkan dengan pesundal, bayangkan loh. Ini doktrin kalian yang konsekuensinya membuat Tuhan itu tidak adil. Di mana letak keadilan Tuhan? Kamu berbuat baik selama ini, sementara si Rasmi nggak berbuat baik tetap masuk surga sama kamu. Makanya saya katakan, ya mau berbuat baik mau nggak tetap kalian masuk surga. Kok buktinya si Rasmi? Karena Yesus katakan, aku datang untuk pendosa, bukan untuk datang bagi orang baik. Artinya penjahat pembunuh ada sekitar 1000 orang yang oke lah kita lihat kasus-kasus seperti siapa namanya Hitler lah di Holocaust, berapa ribu orang yang dibunuh dia. Hitler itu ketika dia percaya Yesus juru selamat, itu dia masuk surga. Kamu nggak pernah bunuh kecoa aja, kamu nggak pernah. Tapi kamu sama satu surga sama Hitler. Bayangkan ini Tuhan macam apa? Nggak adil. Gimana? Ya nggak adil. Satu itu. Kalau hal itu saya tidak bisa mau bantah dalam arti begini. Kalau biarpun Hitler dia seorang pembunuh kejam, tetap ini kan berbicara dengan kepercayaan masing-masing.
otomatis kalau untuk menurut saya, kalau jika dia punya hati itu tulus, ya kita tidak tahu urusan Tuhan itu seperti apa. Iya, itu kita memang nggak pernah tahu Bagaimana urusan 1000 Tuhan. orang? Bagaimana 1000 orang yang dia sudah bunuh? Enggak, Bagaimana? kita bicara- pikiran kita, lalu untuk ke Tuhan yang lain, lalu itu tidak. Kalau menurut saya tidak sebetulnya. Ini Uni menilai Anda tadi agak tidak konsisten ya. Tadi ketika untuk membenarkan keyakinan Anda bawa pemikiran sendiri. Tapi ketika kita membedah konsekuensinya nanti mengerikan jadinya, kamu bilang kita nggak bisa pakai pikiran kita. Tidak. Itulah kenapa saudaraku, kenapa beragama ini kita harus menggunakan kitab suci, adikku yang ganteng sekecamatan. Ini kayak gini loh, Uni. Gini Makanya, loh. Kalau orang ya, cuma tadi ini minta maaf, saya cuma tadi tanya yoga saja dengan kenapa dia. It's okay lah, Uni. Ya, Nggak Uni gitu. tahu kok Onel ini. Saya tidak pandai, saya Baik, tidak pandai aman. bicara mengenai agama. It's Saya okay, tidak pandai. Jadi ya begitu sudah ya. Adikku jangan cukup dengan nggak Onel, Uni saran, Uni sayang sama seluruh manusia itu kita harus sayangi ya. Inilah bentuk kasih sayang dari umat Bertanya, Islam kan? ya. Dia bertanya, Hmm. kenapa kau bisa masuk Islam, katanya sama aku. Ku jelaskanlah kayak Mm-mm. gitu kan. Nah mungkin pendapatku sama Iya. pendapat itu berbeda. Kita kan punya asumsi masing-masing. Jangankan kalian, pendeta kalian aja beda-beda. Jangankan kalian, saya bisa buktikan itu. Bahkan jangankan pendeta kalian, pendiri agama gereja kalian mula-mula aja juga berbeda-beda. Tapi kita bahas gini deh. Uni ke Onel, Uni nggak peduli lagi dengan yang lain deh. Uni fokus ke Onel deh. Onel, gini brother. Ketika kita sudah tahu bahwa Uni ya. Uni itu dulu Uni nggak punya banyak ilmu tentang agama Islam. Tapi Uni nggak mau cukup dengan apa yang Uni tahu. Ini bicara keselamatan loh. Ini bicara hal yang sangat penting buat kehidupan kita loh. Tiba-tiba kita tuh kayak menyepelekan ilmu ini tanpa kita, oke, aku nggak ngerti banget, aku nggak terlalu. Kenapa nggak coba belajar dulu dekku? Onel tuh punya, Tuhan masih kasih kamu kesempatan hidup. Kalau memang kamu pikir kayaknya saya belum terlalu mengerti dan belum terlalu banyak ilmu tentang hal ini, kenapa nggak coba untuk kaji dan pelajari? Contoh kayak epistemologi dalam ranah filsafat itu artinya coba Anda jawab dulu siapa, mengapa, di mana, bagaimana tentang kitab suci dulu. Nanti kalau ternyata tidak terjawab, ya apa alasan itu dijadikan sumber keimanan. Lalu kemudian oke lah, tetaplah percaya, imanilah kalau kitab itu ada inherensinya ya, inherensi namanya ya, ketidaksalahan kitab suci lah gitu kan. Ambil ayat di dalamnya, buktikan sendiri di ayat di dalamnya. Dari mana kamu bisa memahami ayat seperti itu sementara kamu dapat terjemahan? Maksudnya itu gini, belajarlah dekku, coba cari tahu apakah betul yang kamu pahami itu seperti yang dimau Yesus? Apakah betul yang kamu imani itu seperti yang diajarkan Yesus? Gitu loh. Makanya Uni kalau ngomong sama orang Kristen itu Uni nggak ngajak kalian jadi Islam. Coba saya jadi teman kalian deh untuk memfungsikan akal kalian deh. Apakah betul make sense semua yang kalian imani itu? Doktrin kalian itu apakah benar-benar sudah kalian uji? Terbukti ada ayatnya di dalam kitab suci kalian gitu loh. Nah jadi kalau cuma sekedar ya itu dari mama saya, dari nenek moyang saya, itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang tersesat bahkan menurut Al-Quran dan juga menurut Yesus. Mereka percaya dengan nenek moyang yang begitu saja. Andai kalian tinggal di agama formalin, berarti kalian jadi formalin karena kalian nggak peduli, yang penting nenek moyang saya ajarkan begitu. Atau kalian animisme, maka kalian jadi animisme terus. Maka lanjut. Ya Uni sarankan untuk Onel untuk pertama-tama dulu. Pertama coba jawab pertanyaan siapa, mengapa, di mana, bagaimana tentang kitab suci Onel dulu. Baru nanti coba doktrin-doktrin fundamental kayak dosa waris, trinitas, keselamatan. Coba kumpulkan ayatnya di dalam semua kitab suci dulu. Kumpulkan semua ayatnya, catat. Mari kita diskusikan bareng-bareng. Nah itu kita namanya belajar. Aku tertarik loh dengan apa yang ditanggapi oleh saudara kita Onel tadi, bahwa karena di dalam perjanjian lama itu kan Tuhannya menyampaikan kepada manusia, betul nih? Ada nggak dalilnya itu? Tuhan menyampaikan kepada manusia bahwa aku ini Tuhan loh. Kemit. Gini ya, agama Samawi itu adalah agama yang identik. Pemberian informasi tentang Tuhan itu adalah dengan cara mengutus malaikat dan mengutus para nabi. Contoh, malaikat turun ke Gilgal, dia berfirman. Nabi membawa firman. Ulangan 18:18. Identiknya begitu. Dan saat ini yang mengimani seperti itu secara sempurna siapa? Islam. Yang tidak sempurna siapa? Kristen. Kenapa? Di Kristen bukan lagi malaikat dan nabi yang diutus, tapi Tuhan sendiri yang diutus. Tuhan mengutus Tuhan dalam iman Kristen. Dan itu tidak pernah ada di agama Samawi. Oke, izin sedikit. Ovi, Tuhan Bapak silakan. mengutus Tuhan Anak. Ovi buka cam, Ovi. Aku sedikit ya. Kenapa aku tidak Kristen sampai sekarang, sampai saat ini, Brother Onel, Ovi? Kenapa saya tidak Kristen? Buka cam yoga. Kita semua open cam, kau aja nggak buka cam. Udah mandi pun kau. Aku ke mobil dulu ya. Oke, kenapa Fandi Ahmad, Uni Rifa, Bang Zuma, dan kawan-kawan yang lain tidak ada yang masuk Kristen, tidak ada yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kami ini sebenarnya takut ya teman-teman ya. Karena kenapa? Perbedaan antara ajaran Anda dengan ajaran kami itu, Tuhan kami menyampaikan kepada kami dengan gamblang, eksplisit, bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Kata Tuhan kami, Pandi, siap ya Tuhan. Sungguh aku ini Allah. Iya ya Tuhan, namanya Allah.
Tidak ada Tuhan selain aku, Fandi. Sembahlah aku. Siap ya Allah. Kami patuh kepada perintah Allah. Karena Allah Tapi kita, menyampaikan kepada iya. dikit lagi. Setelah itu Allah menjelaskan di dalam surah At-Taha ayat 14, dan laksanakanlah solat untuk mengingat aku. Siap ya Allah. Siap ya Tuhan. Kami melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan kami, dan gamblang penjelasannya bahwa oh dia Tuhan ternyata ya. Nah, ketakutan saya kenapa tidak memeluk agama Kristen, tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan. Ada satu loh, brother. Coba kita tengok di India sana. India sana itu, mereka kadang ada yang menyembah sapi. Ini menyembah beribadah ya. Mereka menuhankan sapi, monyet, tikus, dan lain-lain. Yang tidak pernah menyampaikan kepada mereka, baik secara lisan maupun tulisan, di dalam kitab suci mereka, maupun langsung sapi itu berkata, mau aku ini Tuhan. Monyet pun berkata, aku ini Tuhan, sembah aku. Gak pernah. Ketakutan saya, nanti saya dianggap orang gila karena menyembah yang tidak pernah memperkenalkan diri, tidak pernah menyampaikan kepada kita ini bahwa dia itu Tuhan. Nah, itulah keunggulan Islam di dalam surah At-Taha ayat 14 tadi, teman-teman. Silakan, Uni. Ya, nih atau gini deh ya. Kita berpikir ini ya, kita nggak mau rugi nih semua nih ya. Kita berpikir deh, siapa yang paling beruntung di antara Kristen, ateis, dan Islam. Maka saya katakan saya paling beruntung. Nih, saya buktikan saya paling beruntung ya. Seandainya Allah bukan Tuhan, Yesus adalah Tuhan, saya tetap tidak salah. Nanti kan Yesus mengadili saya. Rifa, kamu kenapa jadi Islam? Ya karena di Al-Quran ada pernyataan Tuhan itu kalau dia Tuhan. Kenapa kamu ikuti? Ya karena saya bisa membuktikan bahwa kitab suci itu ilmiah. Lalu saya tanya sama dia nanti, sama Yesus kan. Dia bilang ke saya, kenapa kamu nggak jadi Kristen? Ngapain saya menyembah kamu? Kamu nggak pernah ngaku sebagai Tuhan dan kamu nggak pernah memerintahkan saya menyembah kamu gitu loh. Di mana tertulis kamu pernah mengaku sebagai Tuhan dan menyuruh saya menyembah kamu? Di mana itu? Saya nggak salah karena kamu tidak pernah memerintahkan saya menyembah kamu sama sekali. Itu tidak ada datanya dimanapun saya temukan. Kenapa saya yang jadi salah gitu loh? Saya akan berdebat dengan Tuhan Anda, Yesus. Ya, kecuali memang kalian mengakui Tuhan kalian itu suka-suka dia. Oh, nggak peduli aku. Kau lah kan pintar, kau cari cara tersendiri lah. Percayalah sama pendeta ini. Pendeta mana? Banyak kali pendeta yang mau ikuti. Ya kan ada pendeta ini. Pendeta Wanes bilang kalau Anda itu satu pribadi dengan Bapak. Tritunggal bilang, mana yang mau ikuti, pening pelaku. Nggak itu aja hidupku kuhabisi buat nyari pendeta mana yang betul mana salah ya. Nah, aku berdebat dengan Yesus. Iya, kucakar dia. Serius ini kalau memang dia Tuhan ya. Karena dia yang salah membuat aku tidak dipilih jadi Kristen. Lanjut. Kalau seandainya Tuhan itu tidak ada, aku nggak rugi. Kenapa? Ketika aku menjadi Islam hanya menyuruhku untuk melakukan kebaikan. Patuh kepada suami, patuh kepada orang tua. Dan sholat yang kulakukan itu tidak merugikan hidupku dan tidak merugikan orang lain. Sholat aku nggak punya modal untuk sholat. Apa? Nggak pakai bajuku dalam aja aku bisa sholat. Bahkan disuruh aku bertutup badan supaya aku bisa menjaga kehormatanku. Andai pun dunia ini hancur, Tuhan tidak ada, Islam tetap beruntung. Kenapa apa? Semua yang diperintahkan dalam Islam itu tidak ada yang merugikan manusia. Tapi kalau jadi Kristen rugi. Kenapa? Suruh bayar perpuluhan pada pendeta. Pendeta kaya, kalian miskin. Ya, itu satu. Yang kedua, udahlah kalian sibuk cari tahu mana Oneness kah betul, Tritunggal betul, ini betul. Revisi kitab tiap tahun. Capek loh itu. Belum hafal ayat Yohanes 1 ayat 3. Ganti lagi besoknya bahasanya lain lagi, entah apa pula maknanya. Sibuk. Ngurusin agama kalian sibuk seumur hidup kalian. Nah, rugi jadi Kristen. Dan tidak ada motivasi untuk mengajak manusia berbuat baik. Di Kristen loh. Tidak ada hukum-hukum yang mengatur ini haram, ini halal. Tidak ada, rugi. Nah, terus seandainya Allah adalah Tuhan, mati kalian nggak bisa balik lagi menjadi Islam. Kalian nggak bisa balik lagi untuk memperbaiki diri kalian. Dan kalian betul-betul mengisi neraka kekal jahanam. Yesus jadi Tuhan itu bisa berdebat. Ribuan orang kan berdebat sama Yesus. Orang Hindu bilang, apa you bilang, ayu tak ada pernah bilang jadi Tuhan dalam kitab Bible, tak ada. Bakalan berantem orang sama Yesus, dimaki orang Yesus di akhirat nanti. Kata orang Tuhan kayak gini, nggak ngaku Tuhan, minta pula dituhankan. Iya, bakalan cakar-cakaran orang itu sama Yesus. Lihat aja ntar kalau nggak percaya. Oh, saya kan Tuhan, ya udah suka-suka saya. Oh, berarti kau Tuhan yang suka-suka. Apa bedanya kau sama iblis? Suka-sukamu aja. Andai pun kami nggak jadi, kau yang telah memilih kami jadi apa masuk neraka, ya suka-suka kau lah. Emang aku bisa ngelawan kau? Kau kan Tuhan. Ya udahlah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dengan deklarasi, Allah mengatakan tidak akan menzolimi manusia. Artinya apa? Kalkulasinya tepat. Ovid berbuat baik akan tetap dibalas kebaikannya. Karena dia Kristen dibalas di dunia. Tapi ketika Ovid ini beriman kepada Allah, maka dihapuskan dosa-dosanya. Dia memulai kehidupan baru. Maka seperti yoga banyak mendapatkan kehidupan yang makian, cacian. Itu penggugur dosa dia yang lalu. Maksudnya begini loh. Jangan kalian pikir enak-enak aja hilang dosa. Enggak. Ada kafarat yang akan kalian lakukan loh. Tanpa kalian sadari. Makanya ada para mu'alaf itu kemudian diuji dengan sakit seperti Theodor saat sekarang ini. Theodor itu sakit keras sekarang. Kalau dalam sudut pandang Kristen mungkin diajak Yesus. Tapi dalam Islam, Theodor itu sakit menggugurkan dosanya. Kenapa? Tuhan itu adil. Dosa itu diampuni Allah, tapi ada asbabnya. Apa? Digugurkan dengan cara apa? Kita ganti dengan amalan baik. Atau kita pilihlah.
Kalau kalian tidak mau menambahkan amalan baik kalian, ya udah kalian akan diberi sakit, ujian, kesakitan, dicaci orang, dihina orang, tersakiti hati kalian. Maka dengan itulah kalian digugurkan dosa-dosa kalian. Inilah Tuhan yang adil. Kalau Tuhan tidak begitu, berarti Tuhan itu pembohong. Dia bilang pokoknya kalau kalian jahat berdosa, kalau kalian baik berpahala. Tiba-tiba kalian jahat, hilang dosanya gitu aja. Nah, memang Tuhan itu mudah mengampuni ya. Tapi ingat dalam Islam itu sunatullah berjalan. Makanya dalam Islam itu dikatakan tertusuk duri pun seseorang itu gugur dosanya. Maka air mata yoga yang jatuh karena dicaci keluarga, dipegang tangannya sampai biru, ditampar sama abangnya, itu menurunkan, menghilangkan dosa-dosa dia. Inilah keadilan Tuhan. Hukuman tetap berjalan. Tapi orang-orang mu'alaf yang ada di dunia ini, hukuman itu tidak terasa gitu loh. Inilah Islam. Tuhan itu adil. Kalau tidak begitu berarti Tuhan itu tidak adil. Suka-sukanya aja. Ngeri kalau punya Tuhan yang suka-sukanya aja loh. Sedikit yang banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kita gini loh. Kalau saya sebagai manusia hidup, saya takut punya Tuhan yang suka-sukanya aja. Kenapa? Kalau Tuhan saya Tuhan yang suka-suka, maka nggak beda Tuhan, nggak ada bedanya Tuhan dengan iblis. Nggak ada bedanya. Tapi Tuhan saya, Tuhan yang menjelaskan tentang sifatnya, bahwa Dia tidak akan pernah menzolimi hambanya, bahwa Dia memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka coba tunjukkan satu ayat Al-Quran yang konsekuensinya menzolimi hambanya. Oh, tentang Fir'aun. Bahkan sekelas Fir'aun aja yang sudah mengaku Tuhan, berapa kali diutus Musa kepada dia. Itu bentuk cinta Tuhan saya kepada manusia. Bahkan orang kafir yang tidak menyembah kepada Allah, ada langsung dimatikan dia. Enggak, dibiarkan mereka dulu mendapatkan hidayah, mencari ilmu, menggunakan akalnya. Seperti Ovid yang berkali-kali masuk komal Islam, dapat ilmu, ditolak lagi, dikasih lagi ilmu, ditolak lagi. Berapa kali Allah izinkan Ovid ini bertemu dengan Bang Jibril, bertemu dengan saya. Allah kasih kesempatan kepada kalian belajar. Tapi ketika kalian tolak kebenaran yang sudah masuk akal, masuk hati itu, ya udah kalian yang memilih untuk masuk neraka. Maka ketika kalian masuk neraka, Allah tidak bisa kalian salahkan lagi. Tapi kalau saya masuk neraka, ya sudah Tuhan, kusalahkan dia. Kau yang nggak bilang kau Tuhannya, aku pula yang kau salah-salahkan. Mana di kitab sucimu? Kalau kau adalah Tuhan, aku nggak nyembah kau juga, kau yang nggak nyuruh, ada kau suruh aku menyembah kau. Nggak ada, kata dia. Ya udahlah, kalau kau mau kau siksa, aku siksa aja aku. Siksa aja aku. Nanti habis taminanya. Ya kayak gitulah. Inilah kita membedakan esensi Tuhan yang kita. Iman kita itu membuat kita menghina Tuhan gitu loh. Menghina Tuhan kita sebenarnya. Hati-hati loh. Gitu. Oke, udah, Os. Tapi panas. Saya sudah dengar, yang penting saya bisa tahu, saya nanti baca, saya punya Alkitab juga lebih baik. Baru... Mantap, itu Masya Allah. Uni berharap kamu baca Bible kamu adikku dari kitab Kejadian. Coba cari tahu, searching di Google, cari tahu ayat apa yang digunakan pendeta mengeluarkan doktrin dosa waris. Penyalipan, keselamatan. Nah, nanti kamu kalau mau diskusi, Uni yang akan temen diskusi. Kalau kamu nggak nyaman dengan Uni, ya udah Bang Jibril, ya terserah lah. Kami nggak akan pernah merendahkan diri kalian, saudaraku. Kalian manusia yang wajib dimanusiakan. Namanya kita menggali ilmu. Uni juga nggak pintar deh. Uni juga belajar. Sampai sekarang Uni masih belajar kok. Oke Uni, selamat malam ya host. Terima kasih, brother. Selamat malam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat Onil ya. Ini nih Ovid nih. Masuk komal, keluar komal, masuk komal, keluar komal. Gak berubah-berubah juga. Biarlah dia belajar dulu. Tapi gak apa-apa lah. Kalau di open cam, Rudi. Kalau nggak open cam nanti diturunkan itu sama moderator. Open cam kau cepat. Turun kalau si Yoga, tadi dia open cam. Bukan Rudi. Emang kok Open cam kau Rudi. kalau turun aku turun juga Uni pasti. Mana ada. Oh, boleh kau ya aku nanti teleponannya. Ada. Itu fitnah nggak ada ya. Rudi. Salah omonganmu Yoga, nanti iya kata orang. Tabuk kau. Rudi open cam, Rudi open cam. Kurang ajar anak ini melantam. Rudi. Mau aku tunjukkan siapa yang paling sering nelpon, kau atau aku? Sama-samanya kita. Nggak ada. Awal kan dari chat dulu. Nggak ada. Awal Uni chat dulu kan. Nggak ada guys. Turunkan dia ini, lantam mulutnya ini. Iya, keselamatan Ovid. Tapi ini gini nih, tapi saya mau nanya nih. Apa dek? Kan setahu saya di Islam itu kan konsep keselamatan itu kan tidak dijamin mutlak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa bilang? Siapa bilang? Dengar ya, konsep keselamatan itu dijamin mutlak oleh Allah dengan syarat. Yang tidak bisa menjamin mutlak itu ya kami sendiri. Sejak kapan gini dek? Coba bedakan. Yang berhak menjamin surga itu siapa Ovid menurut Ovid? Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya sudah. Jamin mutlaknya mana? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, kata Allah. Berikan kabar gembira kepada mereka beriman dan beramal soleh. Aku akan berikan surga, kata Allah saya. Dalilnya ada. Nah, kemudian Nabi Muhammad berkata, semua umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Masalahnya adalah kami yang tidak pernah menjamin diri kami sendiri. Karena saya tidak bisa menjamin besok saya masih berbuat baik atau tidak. Saya nggak tahu besok apakah besok saya mencuri. Saya tidak bisa jamin besok saya tidak mencuri. Saya tidak bisa menjamin bahwa sisa hidup saya ini akan saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Saya hanya bisa berupaya.
Tapi saya tidak bisa menjamin untuk berbuat baik selama-lamanya. Gitu loh, Ya Dekku. gini loh, tunggu dulu. Ini si outfit Ya. gitu. Outfit ini kalau kulihat gitu kan, setiap komal muslim dia masuk terus gitu kan. Tapi apa? Nggak masuk lah di apamu di otakmu outfit. Itu terus kau bilang. Itu terus kau bilang. Di Tunggu tempat dulu, lain tunggu itu dulu, terus tunggu kau dulu, bilang. Yoga bentar, Yoga. Rudy Leli ini mau buka kamera atau tidak? Ini Nggak apa-apa lah kalau dia nggak buka kamera. Nggak boleh, biarin nggak aja. dia sering buka kamera juga. Dia buka kamera. Oh, udah bisa dia buka kamera. Kalau nggak buka, diturunkan. Kau nggak buka kamera, kok Yoga turunkan Yoga ini. Rela keturunkan aku. Let's say. Tapi saya baca-baca loh nih beberapa penelitian dari kampus, misalnya kampus kayak Oxford itu, bahwa di Islam itu sebenarnya konsepnya itu tidak Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin mutlak. Bahkan Imam Ghazali Astagfirullah. Mana coba tunjukkan literasinya dulu kalau Allah tidak menjamin mutlak, coba. Ini nggak mau cuman sekedar bicara gitu aja, Fit. Maaf ya. Karena saya waktu itu udah bikin dari GPT sih, ada jurnalnya nih. Masih ada nggak ya sekarang ya? Fit, hindarilah kalau ngomong sama Uni itu membuat klaim tanpa data lo. Ini paling kesel lo kalau ada orang ngomong tapi nggak bawa data. Kalau informasi Fit, itu wajib lo pakai data. Tapi kalau sudut pandang itu mindset kamu boleh lah ya. Atau kamu tahu tidak rasionalitas? Ya tahu. Rasio. Berdasarkan pertimbangan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah berbentuk informasi hindari dek tanpa data dek. Itu penyesatan dek. Uni nggak mau kayak gitu ya. Kalau saya udah belajar. Ada penelitiannya yang bilang. Ya coba tunjukkan datanya aja deh. Dari GPT sih, tapi ini saya kasih dia nih, bentar ya. Duh, ini kalau ChatGPT mending ngomong sama ChatGPT deh, Fit, kalau kayak gitu. Apalagi ChatGPT yang dibuat sama apa dari Oten, udahlah. Gini lah Fit berapa kali sih ini harus ngajarin Fit. Kalau bentuknya informasi, biasakan itu ada siapa ngapa di mana gitu loh. Seperti ikan buntel ya outfit ya. Cukup dia yang kayak gitu. Jangan sampai tiru dia. Tapi Fit bisa percaya loh kayak gitu-gitu. Soalnya Fit ini termasuk orang yang percaya dengan sirah bara-bara mainnya juga itu. Ya, itu makanya saya pernah itu translate di ChatGPT juga unik. Nggak deh, Uni mau Ovid ini lebih upgrade value ya, value-nya di upgrade. Uni mau Ovid itu bawa minimal sama Uni lah, nggak perlu jurnal, kalau nggak situs website gitu juga nggak apa-apa. Tapi kalau ChatGPT, ogah nih, mending Uni ngomong sama ChatGPT ngapain sama Ovid. Ntar saya tarik, saya lagi nyari ntar ya. Nanti kalau saya cari dulu ya nih, izin cari dulu ya. Ya, jadi gini loh teman-teman ya, ngerinya kekristenan ini ya, ini saya coba kita bedah ya, dan kalau seandainya saya dikatakan ini hoax dan salah, tolong kalian luruskan, dan kalau perlu kalau memang kalian harus mensomasi, saya terima loh. Dengar ya, ketika umat Kristen dihadapkan dengan konsep keselamatan, mereka tuh tidak pernah lepas dari dosa waris loh. Coba bantah saya ini. Nah, masalahnya adalah konsep dosa waris ini itu tidak ada dalil eksplisitnya. Tapi kalau kita lihat dari bantahan buat tunggu dulu. Kalau si outfit ini orang yang pintar gitu kan, dia tidak harus bertanya berkali-kali gitu loh. Di komal manapun ini terus ditanyakannya. Ini terus aku tanya. Nah, bukannya dijawab sama orang itu, dijawab sama orang itu. Datang ke komal ini lagi yang kau tanyakan. Aneh kau ini loh. Kenapa aku di sini moderator tapi kenapa nggak bisa naikin orang? Kejar ada pertanyaan lain. Nah, ini terus yang kau tanyakan. Semua romnya muslim kau acak-acak. Ini terus yang kau tanyakan. Tapi memang makin pintar seseorang makin cepat loginnya, itu benar loh. IQ-mu berapa Yoga? 180. Betul kau. Kalau nggak ada pengusaha aku. Alah, banyak ceritamu. Orang ya tunggu dulu. Orang dia pintar pasti dia menerima kebenaran tadi gitu loh. Tapi kalau orang bodoh dia tidak akan menerima kebenaran tadi. Lama loginnya, perlu bertahun-tahun. Ya nih daftarnya Iya, aku. Jangan lagi gitu Yoga kita berteman loh dengan Ovid. Ini kita kan Iya nanti loh, bikin bukan geng. itu. Ini terus yang kutanyakan. Kemanapun ini terus yang kutanyakan. Belum dapat kau jawabannya. Itu kali. Aduh ya Allah. Tetap. Iya, saya Apa dek? Nih, saya udah nemu nih yang daftarnya, teman saya belum bisa sajin, tapi nih dari Profesor Will Cantwell Smith, afiliasi Universitas Harvard Amerika Serikat, karyanya Islam in Modern History. Itu yang mengatakan karya bahwa jaminan keselamatan Islam itu tidak mutlak, man. Itu ada 10 sih. Ah, itu kan diganti kata-katanya tadi itu. Jaminan keselamatan Islam itu tidak mutlak. Dengan Allah tidak mutlak menjamin itu beda, dekku. Jaminan keselamatan dalam Islam tidak mutlak, dengan Allah tidak mutlak menjamin keselamatan itu beda, sayangku, adikku yang ganteng. Nah, kalau jaminan dalam Islam, siapa bilang masuk Islam langsung selamat?
Emang ada gitu? Ketika lu masuk Islam langsung selamat masuk surga? Siapa lu? Emang sudah punya bapak lu? Itu baru mutlak namanya. Kalau mutlak masuk Islam itu selamat, berarti setiap orang yang masuk Islam pasti masuk surga langsung. Enak aja lu. Lu yang membunuh, lu yang mencuri, tiba-tiba lu sekedar jadi Islam, sama aja kayak Kristen kalau gitu. Enggak ada, Dek. Tidak mutlak. Kalau kamu mengatakan mutlak masuk Islam selamat, maka Mama Gufron itu pasti ahli surga. Walaupun dia mengatakan dia bisa bahasa semut, makoli. Kalau begitu dukun AS yang menghabisi beberapa perempuan karena dia Islam, walaupun dia sudah membunuh, tetap mutlak dia masuk surga. Walaupun dia telah menghabisi robot gede, dia beragama Islam, mutlak dia masuk surga. Memang tidak mutlak. Karena apa? Iman Islam itu artinya apa? Kau ucapkan dengan lisanmu, aku bersaksi Allah Tuhanku, Nabi Muhammad Nabiku. Kau benarkan di hatimu tanpa kau cederai sama sekali, tanpa kau percaya bahwa Tuhan itu pernah jadi manusia. Lalu kau tunjukkan dengan perbuatanmu. Apa itu? Rukun iman dan rukun Islammu harus kau tunaikan kewajibanmu. Wajibnya dulu. Nah, nanti dengan berjalannya yang wajib ini, maka akan membangun cintamu kepada Allah, sunnahmu akan mengiringi nanti. Ini Islam. Artinya Islam itu adalah agama yang membentuk manusia menjadi karakternya semakin baik. Beda di Kristen. Di Kristen kau selamat dulu. Habis itu setelah kau diselamatkan, suka-suka kau lah. Rasa syukur kau, ya karena kau sudah diselamatkan Yesus, ya kan. Berbuat baiklah kau. Jadi akhirnya aku yang percaya kepada Yesus, wah aku percaya Yesus, dibaptis, diceburkan, aku udah bangkit. Aku sudah menjadi. Entar dulu, nanti Ovid jelaskan dengan data loh. Uni dibaptis sama pendeta Luga Tambunan, dicelupkan Uni, bangkit Uni, ya kan? Nah, kau telah menjadi pribadi baru, kau telah menjadi anak Tuhan. Oke, berarti aku sudah berhak masuk surga. Udah. Besok aku nyolong ayam. Selamat nggak aku? Yang enggak dong kalau kita mempermainkan. Kalau gitu ngapain? Aku percaya Yesus jujur selamat. Gini ngapain Yesus mati di tiang salib untuk aku? Kalau aku nggak selamat juga walaupun aku mencuri ayam besok. Ya, gini maka dalam Islam tunggu. Dalam Islam itu tidak ada darah yang tertumpah, darah manusia. Tidak ada orang yang sok-sok ngaku juru selamat. Tapi kata Allah, kau beriman dan beramal soleh, kau masuk surga. Kau beriman tak beramal soleh, kau munafik. Kenapa? Kau bilang kau beriman, tapi kau nggak melakukan perbuatan baik, berarti kau munafik. Maka itu hanya omdo. Tapi kalau dalam Kristen, percaya Yesus sebagai juru selamat, pasti OTW surga. Karena kau mewarisi surga, kau anak Tuhan. Ngaku-ngaku anak Tuhan lagi. Ngeri nggak kalian? Statement Kristen itu banyak banget loh bombastisnya loh. Mengaku Yesus menyelamatkan dengan darahnya, lalu mengaku sebagai anak Tuhan. Jangankan ngaku-ngaku anak Tuhan, ngaku-ngaku anak Pak Jokowi aja bisa masuk penjara kalian loh. Ini kalian ngaku-ngaku anak Tuhan loh. Ngeri loh kalian itu loh, buat Kristen ini. Kau outfit lepas dari sini, kau acak-acak lagi komal muslim. Pasti ini lagi kau tanyakan. Tengoklah, potong kuping. Ini lagi kau tanyakan. Entah apa tujuanmu. Tapi nggak apa-apa lah. Uni sayang sama Ovid nih Yoga. Pertama, ada perubahan yang cukup ini dari Ovid. Dari awal dia mulai ngeyel, tantrum dan menghujat, dia mulai berubah. Jadi Ovid ini tuh cara berteman dengan itu dengan kelembutan. Ya benar ya, Ovid ya. Tapi ngomongnya itu aja loh. Ini terus ditanyakannya. Apa Yoga? Yang lain lah konsepnya. Kenapa Tuhan Yesus dari Tuhan kek, entah apa kek gitu. Tingkat IQ seorang itu kan beda-beda. Ovid ini dia pintar, cuman dia punya doktrin yang dia takut untuk tolak itu karena dia itu terdoktrin. Kalau dia gitu loh. Bedanya gini Uni, bedanya orang pintar sama orang bodoh itu ada perbedaannya loh. Kalau orang pintar dia cepat menangkap sesuatu itu dan dia kerjakan itu. Ya kalau orang bodoh sampai bertahun pun itu terus ditanyakan sama dia. Enggak ada cerah. Ada perbedaannya. Boleh ditanyakan sama psikologi itu. Apa jurusanmu dulu? Apa jurusanmu dulu Yoga? Ya kalau aku ngomong memang kayak gini tapi benar loh. Aku nanya jurusanmu apa dulu? Aku udah bisnis. Oh ya udah patut aku jadi pebisnis. Ovid, gimana Ovid? Ya itu. Ovid tersinggung nggak sama Yoga? Ada Fit gini ya Uni. Ada dua tipe temen ya Dek ya. Satu teman-teman biadab itu teman yang tidak bagus itu teman yang suka puji-puji kita depan. Ganteng kali topi kau, ganteng kali mukamu, baik kali kau. Padahal dia tahu kalau kamu tuh nggak ganteng, kamu jelek. Terus dia bilang itu tuh teman jahat. Tapi ada teman kayak Yoga ini adalah teman terbaik. Kenapa? Ketika jilbab kau jelek atau apa, jelek kau supaya kita bisa menjadi ganteng. Jelek topimu supaya kita ganti lebih bagus. Gak bisa aku mulut manis kayak gitu. Percuma kalau mulut manis keluar gitu. Percuma sama aku. Aku kan lagi puji kau. Jadi teman seperti Yoga ini ada teman baik. Dia lantam, dia menyakiti hati kita omongannya, tapi itu demi kebaikan kita, Dek. Maka kalau Uni jadi Ovid ya, Uni akan lebih senang berteman dengan Yoga tau. Jadi jangan pernah gini, Ovid pernah nggak dengar kebenaran itu menyakitkan? Ya, Pak tahu pasti setuju. Nah itu dia. Jadi walaupun kata si Yoga benar, Ovid dibilang ini, tapi kan itu memang faktanya begitu dan harusnya itu membuat Ovid menjadi lebih baik lagi ke depan, berubah menjadi lebih baik lagi gitu. Artinya Yoga tuh sebenarnya
ada sayang, kasihan sama Ovid gitu. Dia mau merubah Ovid menjadi jauh lebih baik lagi gitu. Orang Batak itu rata-rata dia selalu ngomong itu Buka benar. cammu, banyak kali ceritamu dari Iya tadi. loh. Buka cam kau. Iya, karena kami diajarkan dari kecil itu kayak gitu. Suka nggak suka kau berteman sama orang silahkan, kata mamaku gitu. Yang penting kau omong kebenaran tadi, jangan kau berbohong, kata mamaku. Apalagi? Sama aku kau bohong. Mana ada aku bohong sama kau yang bohong sama aku. Apa? Buka cammu. Aku outfit untuk ngajari kau. Coba ngomong sama Ovid umur berapa Ovid? biar yoga sama Ovid dulu, ngomong. Aku diam ya. Outfit. Ku minta sama kau sekali ini aja lah, he. Jangan kau masuk ke Komal Muslim kalau ini terus kau tanyakan. Cerita lain. Ya, sayang aku samamu loh. Kita pernah sama-sama itu kan? Aku juga pernah Protestan. Sayang aku sama kau. Cuman marilah kau ke jalan yang lurus. Nah, itu. Iya, makasih, Pak. Ovid dia pebisnis loh, Ovid. Dan dia sukses loh. Ovid kan katanya jadi pebisnis tuh. Dan dia berhasil tahu. Dan dia benar-benar konsisten tau, Ovid. Iya, konsisten dia kalau ya uang aja isi otaknya gitu. Konsisten kali pun dia. Nggak ada uang, mati kita di dunia ini. Money can buy happiness. Dia kalau disuruh menikah antara perempuan dan duit, dia lebih baik menikahi duit loh. Sama, aku juga gitu nih. Sama lah Kata kalian orang cocok Batak, kalian berdua. pengen mengatur dunia, nah, katanya. Uangnya mengatur dunia. Kalau nggak ada uang bisa kita beribadah lebih baik, nggak bisa. Sambil buka gitu. kameramu kalau kau Buka menjelaskan. cam kau. Orang nggak nampak kau menjelaskan, nggak Tanya paham lah dulu. Ovid. Kita pengen berbuat baik, kita sedekah. Sedekah pakai apa? Kita pakai uang kan? Nah, satu. Yang kedua, oke lah, katanya ada sedekah pakai gula segala macam. Beli gula itu pakai apa? Pakai uang. Apalagi masih mending di Muslim diringankan. Kalau di Kristen diberatkan, belum perpuluhan lagi. Inilah kemunatanan lagi, uang lagi dan lagi. I think it's about money, dude. Kan kalau mau berzakat itu kan pasti butuh uang, Bang. Iya Ya, dong. itu sekali setahunnya. Nggak lama itu. Kalau di Kristen apa? Setiap hari Minggu uang perpuluhan, ini segala macam. Kalau di Islam salat itu ke masjid bayar nggak? Enggak kan? Hoi, Apa? Nggak tahu, saya kurang tahu, Bang, kalau itu. Yoga, enggak. Kalau di ini yoga, kalau di Islam itu yoga, kau sholat nggak bayar. Ya itu makanya sebagai gratis gitu loh. Senyum pun kau ibadah. Coba kau buka kemudian senyum kau ke orang banyak itu. Janganlah, udah senyum aku tadi loh. Aku udah banyak sedekah dari tadi loh, senyum aja hidupku dari tadi loh. Kan nengok kau ha. Islam inilah ya, maaf kata ya, yang paling ringan loh. Yang paling tidak banyak uang keluar. Ya. Bukan aku apa ya. Memang iya, coba kita pikirkan dulu. Nah, selain Islam, apalagi? Nah, kita lagi nanti umpamanya kita Kristen, perpuluhan lagi, uang mingguan lagi, belum lagi mau Natalan ini, uang lagi keluar. Belum nanti kalau matinya, gondang lagi, suntik formalin lagi. Iya loh. Belum peti lagi, peti harganya mahal, 10 juta. belum jas sepatu Sampai 5 terbalik. juta, belum jasnya, belum sepatunya. Kalau orang Islam dengan kain kafan aja berapanya kan kafan. Mantap. Kita bandingkan itu outfit. Jangan mau bodoh-bodoh. Oh, kalau saya ini nggak wajib loh, Bang. Saya aja nggak selalu tiap hari itu perpuluhan. Ya kau lah di sana, kau di sini kayak gini. Tapi rata-rata orang Kristen kayak gitu. Rata-rata. Gimana kalau itu, kalau di apa namanya di Kristen Ovid? Kalau Ovid sendiri gimana? Bener nggak kata yoga itu? Ya perpuluhan kan ya semampu kita itunya kalau misalnya tiap hari itu. Bukannya namanya aja persepuluhan, masa semampu? Namanya aja persepuluhan. Iya kan bisa bebas itu, ya kan mampu kita, Kak. Ini Mana ada? Coba lah yoga Menyisakan kok. itu matinya orang Kristen ya. Kalau orang miskin yang mati nanti tetean lah tetangga nanti belikan peti. lagian kan setahu saya ya, Yok, orang-orang yang kayak trader itu kan kata-kata dari Kristen loh. Maaf. Yang punya harta 10 triliun kayak Enak kau, enggak Ovid kok masih enak punya uang, pas mati beli peti ada duit, gilirannya miskin dia tetean dia. Iya juga kata yoga ya. Kok ngomong sama Ovid nih DM lah kalian berdua yoga berkawan. Tapi yoga dia Gak mau guys, yoga aku sukanya kalau orang itu apa pemikirannya nggak lelet. Kalau si Opit ini kayak ulat kau lelet.
Si Yoga kurang ajar mulutnya ya. Dia bilang begini loh, aku katanya maunya aku berkawan sama orang pintar biar ikut pintar, nggak mau aku kawan orang bodoh ya ikut bodoh aku katanya. Berarti aku pintar lah berarti. Lah, emang kenyataan itu. Ya berarti pintar lah aku. Jangan gitu Yoga, tunggu ada yang typing, jangan gitu Yoga. Ya suka-suka aku lah, aku hidup, aku gak menyusahkan orang. Itulah hidupku gitu loh. Bang Anturi Kristen atau Muslim? Bang Aduh Anturi. ya Allah. Bang Anturi Kristen ya? Kristen. Buka kameranya Pak, buka kameranya. Kau buka lah cammu Yoga. Kau udah tadi ngomong, ayolah Uni kita live di tempat si Fandi, buka cam kita, banyak ceritamu. Kau pula yang ngajak aku ke sini, kau pula yang nggak buka cam. Kau tahu aku besok udah mau ke Jakarta. Aku tidur cepat ini malam ini, tau kau? Apa? Buka lah cam kau. Kita udah buka cam semua ini ya, si Pandi, Jadi si kalau ada Opit. ya orang-orang Kristen yang ngomong, Kristen itu mati nanti gak menyusahkan gini-gini. Tetanggaku dia miskin loh. Miskin dia. Matilah dia menyusahkan orang sekampung. Ya, TPA orang itu 20.000 satu orang. Apa itu namanya? Yoga. Sebilik peti. Kau manusia atau setan kau? Kau yang gak manusia. Marah-marah pula sama aku. Angkur suruh orang. Kau kan Pandi. Kau pula marah-marah sama aku. Kenyataannya aku bilang marah kau. Yoga, kau jangan lantem kali lah Yoga. Enggak, lo marah pula dia aku bilang kenyataannya aku bilang. Kebenaran itu pahit ya teman-teman. Kebenaran itu menyakitkan. Maaf nih ya. Mana terima dia? Yoga buka lah cammu. Kan udah pakai masker. Kita udah bertiga loh. Kau belilah stand HP itu deh. Jangan kau pegang-pegang Apa aku beli stand HP keluar aja belum bisa, aku masih bernanah sakit. Woi. Ya teman-teman izin bantu di follow akun saya ya, akun baru ini Fandi Ahmad, tolong teman-teman. Jadi jujur ya aku katakan ya buat kakak-kakak abang di sini ya, kalau ada mulutku seperti ini memang inilah karakterku. Aku nggak pandai belum manis kayak gitu. Orang Batak itu nggak ada kayak gitu. Orang Batak itu bohong. tegas. Sama aku manis-manis kau. Dan kau perempuan. Beda. Sama aku mana ada kok kayak gitu. Mana ada kok keras-keras kayak gitu, lembut-lembut kau ngomong sama aku. Hampir kau. Itulah. Kan aku sayang sama kau. Ku anggap kau sebagai kakak kandungku. Oh, kakak. Mulai dia bilang kakak sekarang ya. Tadi nggak kayak gitu kata kau. Ku anggap kau sebagai kata kau. Mulai kau ya berbohong. Gimana nih? Hampir. Kalian nggak tahu chatnya dia bilang apa? Beruntunglah lelaki yang telah memilikimu. Gitu kata dia loh. Ya, karena apa lo? Karena kau tahu agama bisa aku belajar sama kau ini. Gitu loh. Oh, kata dia gini loh. Kalau nikah aku sama kau Uni kan 10 tahun umuran aku, kau udah mati katanya. Udah mati. Emang ada otak. Udah lanjut diskusi. Teman-teman mau nonton. Enggak, dia kalau ngomong emang gitu guys. Jadi aku tuh udah terbiasa tahu. Kalian tuh aja aku sama Fandi tuh udah terbiasa sama Yoga. Sama si Fandi Oi Sumbing. Ya orang diam-diam itu loh yang paling parah loh. Orang diam-diam itu tengoklah kalian kan adalah air kan, air itu tenang. Di bawah itu kencang itu air itu disedot kalian gitu loh. Mending kalau air terjun, tahu apanya? Si Fandi lah. Tahu deras. Kok saya? Aku ketawa terus loh aku ini. Kau lah yang dibilangnya. Ini yang dimaksud ini di bawah ini. Yoga mau nanya kalau yoga sebagai bisnis itu udah mulai berapa tahun itu? Udah 5 tahun? Apa bisnisku? Iya. Aku jujur ya, aku dari kecil aku udah berbisnis. Dari Apa yang kau SMP jual, Dek? Jual dari apa kemarin tuh, Dek? Dari SD pun aku sampai SMP minyak tanah ku Minyak. jual, sampo dia. ku jual, keliling-keliling aku di kampung itu ku jual sampo, ku beli sampo itu nanti 5.000, jadi untung 10.000 sama aku. Minyak tanah ku jual, andeliman ku jual, buah pala ku jual, nggak malu aku. Makanya aku kayak gini sekarang. Kalian tahu nggak ya perbedaan frontalnya ya? Si Ovid mukanya. Aku udah dari tadi ketawa-ketawa, dia udah berubah mukanya. Ovid kau senyum juga, Ovid. Kenapa? Kau senyum kau? Enggak lagi enggak apa. Kayak tersakiti kali hati Ovid. Jadi kalau orang yang udah malu-malu dia Yoga, usaha. bentar loh, Yoga. Apa? Ini orang kalau tidak kita lagi senyum ketawa begini dia anda senyum itu tidak tertawa. Agak itu psikopat, Ovid. Kacau kali hidupnya. Kayaknya psikopat Ovid. Itu banyak kali Bukan dia masalahnya Ovid. psikopat, bukan psikopat gitu loh. Ininya itu bibir itu terlalu lebar, jadi payah untuk ketawa Sofi. Ya kayak gitu lah juga kau, walaupun kawan kau jangan kayak gitu lah. Janganlah kayak gitu. Kawan kau itu. Lebih baik Opik, ikon Opik. Jadi kau bisnis apa Pik? Apa bisnismu? Saya punya itu trading crypto, terus sewa ruko, kios, udah itu. Oh gitu, mantapnya apa bisnismu? Apa?
Aduh, kalian kalau dengar dia ngomong sakit hati Mantap tahu. ini semua. Aduh ya Allah. Di mana kau outfit? Jakarta. Yes, Bintaro. Oh, Bintaro. Ini bentar lagi ke Bintaro loh, Dek. Jumpa kita, Dek. Iya, siap. Uni aja. Siapa yang traktir Uni atau Fit? Nanti Uni. bebas, aku aja sih. Uni. Lama kali mikirnya. Hanya kalau jadi laki-laki itu kan, saya aja Uni gitu. Ini, ya dari saya aja. Jelasin Fit nih ya. Iya, siap. Aku udah nih. Ang. Fit di Bintaro sektor berapa, Dek? Sektor 2 nih. Sektor 2. Ini tuh tempat Kak itu sektor 8. Ini sering makan mie Aceh deket-deket situ. Ada yang warung mie Aceh itu loh, Dek. Wah, Mie Aceh kayaknya pernah dengar sih itu. Boleh. Tapi Fit nanti kalau ketemu Uni nanti jadi Islam. Nanti bisa enggak, belum sih, kan saya masih udah belajar, masih ya lebih yakin Sampai Kristen. tunggu dulu, sampai uban berubah menjadi putih lagi, sampai lebaran monyet gak bakal Covid kayak gitu. Dia akan tetap bertanya dan bertanya. Yoga. Gini ya, Bung, aku tuh jujur belajar dari luar akademisi sebelum kampus top dunia, mau ke Harvard, Yale, Oxford, dan udah aku perbandingkan sebelum studi perbandingan agama. Mohon maaf. Nggak boleh kita membanding-bandingkan agama itu. Agama pun jangan dibanding-bandingkan. Gini loh nih, gini. Agama itu kayak milik lingkungan. Agama itu nggak ada yang mengajarkan keburukan. Agama itu bagus semuanya. Cuman cara mereka seperti itu gitu loh. Tergantung kita lagi kita. Kita punya otak nggak? Kita punya apa nggak? Berpikir kita dengan otak kita tadi itu. Siapa yang benar ini ya? Gimana ini ya? Kayak gitu loh outfit. Kok kayak gitu? Ya makanya kan itu dibandingkan. Yoga. Yang mana yang berbeda pendeta? Aku aja disamperin aku sama pendeta lo outfit di sini. 3 orang pendeta nyamperin aku, nggak takut aku. Memang itunya ajaranmu, aku bilang. Astagfirullah. Mau kalian? Mau kok, Dek? jauh banget Mau kok, ini, Dek? gimana caranya nih? Mesti teleportasi. Udah Uni aja suruh makan. Udahlah tidur aku. Nggak ada lagi hotel di bawah. Tidur aku. Tapi aku kakakmu. Iya, kakak ini lo, kakak-kakaan. Kamu tinggal di mana, Yoga? Nanti kapan-kapan kalau kamu sama Uni Rifa tuh, reunian. Kau yang bilang aku kakakmu. Aku Suruh dibilang kakak. outfit. Tapi cuma aku kadang setiap bulan aku ke Jakarta ngambil barang. Tunggu Yoga, coba aku tengok dasimu. Dasi kupu-kupu ya. Coba tengok. Mana dasimu, dasi kupu-kupu coba. Jangan. Ada, aduh bahaya ini juga. Dasi kupu-kupu juga. Apa? Kau pikir Hello Kitty dia? Jangan kayak gitu. Astagfirullah. Lelan.